struktur statis tak tentu. Ya, kita mulai dari pendahuluan. Jadi yang disebut sebagai struktur statis tak tentu itu adalah struktur yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan persamaan keseimbangan saja. Ya, jadi misalkan saya punya suatu balok, misalkan seperti ini. Ya, ini sebagai mengingat apa yang sudah disampaikan pada kuliah statika ya. Misalkan saya punya balok di atas dua tumbuhan, di sini adalah sendi, kemudian di sini adalah roll, kemudian saya kasih beban P di sini, misalkan ini adalah titik A, kemudian ini titik B, gitu ya. Maka ini akan akibat beban yang terjadi, maka akan timbul reaksi perletakan di sini ya. Ini ada RAB, kemudian ada sorry ini RAV, kemudian ini ada RBV. Ya, kemudian misalkan ada beban lagi yang horizontal, misalkan begitu ya, ini ada H gitu ya, maka di sini juga akan ada reaksi yang kita sebut sebagai RAH. Ya, jadi kita punya tiga unknown di sini, atau yang tidak kita ketahui unknownnya ada tiga. Ya, kemudian persamaan yang kita punya, persamaan yang kita punya itu adalah persamaan keseimbangan. Itu kita juga punya tiga, ya. Sigma fx sama dengan nol, ya. Sigma fy sama dengan nol, atau biasa kita sebut juga sigma horizontal sama dengan nol. Kemudian ini sigma vertikal sama dengan nol. Kemudian ada sigma momen sama dengan nol. Kita punya tiga persamaan, anomnya tiga juga. Sehingga ini bisa kita selesaikan. Maka struktur yang seperti ini kita sebut sebagai struktur statis tertentu. Ya. Kemudian misalkan saya modifikasi eh, struktur ini, di mana peletakannya yang B ini saya ubah menjadi sendi. Ya, kalau tadi A itu sendi, B itu roll, maka kalau saya modifikasi menjadi seperti ini ya, rekan-rekan sekalian, ya, ini adalah A, kemudian ini B, begitu ya. Kemudian saya kasih beban, misalkan di sini ada P, tapi memiliki suatu sudut tertentu, begitu ya. Kemudian tentu saja ini ada reaksi RAV, kemudian ini ada reaksi RBV, kemudian ini ada reaksi RH begitu ya, dan ini mungkin ada reaksi RBH gitu ya. Nah, kita hitung anonnya di sini ada 4 rekan-rekan sekalian. Dan persamaan keseimbangan kita itu hanya memiliki tiga persamaan. Sigma fx sama dengan nol atau sigma fh sama dengan nol, sigma fy sama dengan nol atau sigma vertikal sama dengan nol, dan sigma momen sama dengan nol. Kita punya tiga persamaan keseimbangan, tetapi anunya 4. Maka ini tidak bisa kita selesaikan secara langsung. Maka struktur ini kita sebut sebagai struktur statis tak tentu. Gitu ya. Ini nggak bisa kita selesaikan secara langsung. Oke. Nah, untuk menyelesaikan eh, reaksi dan gaya dalam yang terjadi pada struktur statis tak tentu, maka kita memerlukan persamaan tambahan, ya. Atau di sini disebutkan ada additional relationship yang kita sebut sebagai persamaan kompatibilitas, ya. Yang di sini menjamin bahwa displacement, perpindahan atau deformasi itu kontinu sepanjang strukturnya, ya. Kemudian perhitungan atau analisis struktur statis tak tentu ini melibatkan cross-sectional properties dan material properties. Jadi melibatkan penampangnya, ya ini adalah area penampangnya. Kemudian juga bisa melibatkan moment of inersianya. Anda bisa sudah dapatkan di mata kuliah mekanika bahan, dan juga ada terkait dengan material properties itu adalah modulus of elasticity atau modulus elastisitas ya. Nah, analisis struktur statis tak tentu itu merupakan suatu analisis yang melibatkan suatu iterasi ya. Makanya disebut sebagai suatu analisis iteratif ya. Yang dimana di sini ukuran itu ukuran itu diiterasi ya. Awalnya diasumsikan.
Ya, kemudian juga tadi propertiesnya sudah ada, ukurannya itu diasumsikan, kemudian ukuran tersebut digunakan untuk analisis. Ya, hasil analisis yaitu gaya-gaya dalam yang terjadi nanti akan dicek ya, dan iterasi itu akan berhenti ketika ya member size atau ukuran daripada komponen struktur kita itu berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan itu mendekati daripada yang kita asumsikan. Ya, itu akan iterasinya akan berhenti. Ya, itu adalah analisis statis tak tentu yang melibatkan proses iterasi. Kemudian kita bicara terkait dengan eh, keuntungan dan kerugian menggunakan struktur statis tak tentu. Ya, untuk keuntungan yang pertama adalah smaller stresses. Jadi untuk struktur statis tak tentu itu tegangan yang terjadi itu relatif lebih kecil. Ya, kita ambil contoh sebagai berikut ya, rekan-rekan sekalian. Nah, di sini kita punya dua balok ya, yang kiri itu balok di atas dua tumpuan sederhana, yang kanan itu balok di atas tumpuan jepit. Ya, yang ini adalah statis tertentu, yang ini adalah statis tak tentu. Ya, statis tertentu kalau Anda lihat di sini ada tiga unknown ya. Satu, ini RAV misalkan, ini adalah RAH gitu ya. Ini ada RBV. Ya, persamaan keseimbangan kita itu ada tiga. Unknown-nya juga ada tiga, sehingga ini bisa kita selesaikan, maka kita sebut sebagai statis tertentu. Kemudian ini kita sebut sebagai statis tak tentu. Anda lihat di sini ada RAV, ada RH, RAH gitu ya. Ini ada RBV, ini ada RBH dia. Nah, ada empat unknown di sini. Kita hanya punya tiga persamaan keseimbangan. Jadi ada satu persamaan yang dia merupakan kelebihan, sehingga ini tidak bisa kita selesaikan dengan persamaan keseimbangan biasa. Maka ini disebut sebagai struktur statis tak tentu. Oke. Nah, kelebihannya adalah eh, tegangan yang terjadi itu lebih kecil. Ya, kalau kita bicara tegangan itu terkait dengan gaya yang terjadi. Ya, kalau kita bicara tegangan itu terkait dengan gaya yang terjadi. Tegangan adalah gaya dibagi dengan luasan. Ya, gaya itu bisa meliputi gaya normal, gaya geser, dan momen. Ya, lalu misalkan kita tinjau momen di sini. Ya, kita lihat akibat beban rata yang terjadi, maka momen yang maksimum di sini adalah 1/8 L kuadrat. Ya, ini adalah momen maksimum yang terjadi. Akan tapi jika kondisinya adalah pada struktur statis tak tentu, di mana kedua ujungnya itu adalah terjepit, maka ada timbul dua macam momen atau dua jenis momen. Kalau di sini tadi di atas dua tumpuan hanya terjadi satu jenis momen, yaitu momen positif yang mengakibatkan serat bawah itu tertarik, serat atas akan tertekan. Kalau yang ini untuk statistik tentu dengan beban rata yang sama, tetapi kondisi batasnya atau kondisi peletakan yang berbeda, maka di sini ada dua jenis momen. Ya, momen yang pertama tentu saja ini sama yang di tengah yang positif juga. Jadi serat bawah akan ketarik, serat atas akan ketekan. Tapi di bagian dekat dengan tumpuan ada momen negatif ya, di mana momen negatif ini akan mengakibatkan serat atas itu akan ketarik, serat bawah itu akan ketekan. Sebaliknya, ya, sebaliknya. Ya, ini juga momen negatif. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat besarnya momen, ya, kita lihat di sini momen negatif itu besarnya adalah WL kuadrat per 12. Momen positif maksimum itu besarnya WL kuadrat per 24. Ini kalau kita jumlah, sekalian, momen maksimum positif dan momen maksimum negatif, kalau kita jumlah itu sama dengan 1/8 IL kuadrat. Sama dengan ini persisnya. Cuma kalau di sini kita bagi menjadi dua jenis ya, ada momen negatif, ada momen positif. Kalau kita total dari sini, titik ini ke sini ya, itu sama dengan 1/8 IL kuadrat. Nah, karena momennya itu lebih kecil,
ya, ini ada di tengah bentang ini 1/24 WL kuadrat dan di tumpuan itu 1/12 WL kuadrat, maka akan mengakibatkan tegangan yang lebih kecil, ya. Tentu saja tegangan lentur di sini ya, tegangan lentur yang lebih kecil untuk sistem struktur statis tak tentu ini dibanding dengan sistem struktur statis tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah greater stiffness. Jadi kekakuannya itu akan lebih besar. Ya, kita akan tunjukkan dari defleksi yang terjadi karena kekakuan itu terkait dengan deformasi, terkait dengan defleksi daripada balok yang terjadi. Nah, kalau kita hitung defleksi maksimum di tengah bentang itu besarnya ini ya. Kalau untuk struktur statis tertentu balok di atas dua tumpuan seperti ini 5 WL pangkat 4 per 384 EI ya. Tapi kalau statis tak tentu di mana kedua ujungnya terjepit, maka defleksi maksimumnya itu adalah WL 4 per 384 EI. Jadi defleksinya ini 5 kalinya. Jadi defleksinya struktur statis tertentu ini 5 kali lebih besar dibanding dengan defleksi statis struktur statis tak tentu ini. Ya, jadi eh, defleksinya di sini lebih kecil, berarti kekakuannya lebih besar. Ya, ini defleksinya lebih besar, berarti kekakuannya lebih kecil. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah redundancy. Ya, redundancy itu maksudnya adalah kelebihan unknown tadi ya. Jadi kelebihan unknown. Jadi kalau misalkan ini ada 4 unknown, kemudian kita punya persamaan keseimbangannya ada 3, jadi ada satu redundancy. Yang redundancy ini sangat berguna jika struktur kita bebani sampai batas ultimate-nya. Ya, nanti pada batas ultimate-nya, maka seolah-olah nanti ini akan timbul ada terbentuk sendi plastis namanya. Ya, nanti seolah-olah ketika sudah mencapai batas maksimumnya, bebannya sudah melebihi ini, misalkan WL kuadrat per 12, maka seolah-olah nanti berlakunya seperti halnya balok di atas dua tumpuan. Ya, akibat momen maksimum di ujung-ujung balok ini, maka bagian pada ujung-ujung balok ini akan mengalami kerusakan pertama kali. Ya, kalau ini kita terbuat dari material yang ductile, misalkan baja atau dan bertulang begitu, maka ini bisa mengembangkan kapasitas plastisnya, ya. Sehingga seolah-olah walaupun ini sudah terlampaui, ya, tetapi dia masih bisa berperilaku seolah dia seperti balok di atas dua tumpuan. Ini manfaat daripada redundancy. Kemudian apa kerugian daripada struktur statis tak tentu ya? Struktur statis tak tentu ini memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, eh, tegangan yang terjadi pada support atau peletakan yang mengalami settlement atau penurunan itu akan lebih besar dibanding dengan yang statis tertentu. Ya, jadi kalau ini adalah statis tertentu, jika ini ada penurunan misalkan di ini ya, di bagian tengah ini terjadi penurunan pondasi atau penurunan peletakan, maka ini relatif tidak terjadi tegangan atau tegangannya kecil. Nah, kemudian kalau ini yang statis tak tentunya ini kita kasih settlement begitu, maka ini akan timbul tegangan tambahan di sini. Ya. Kemudian yang kedua adalah akan timbul tegangan yang diakibatkan oleh perubahan temperature dan juga mungkin kesalahan fabrikasi. Misalkan contohnya seperti ini. Ya, akibat temperatur yang tinggi, maka material itu bisa mengalami pemanjangan. Ya, untuk struktur statis tertentu, ini statis tertentu ya, yang di sini sendi ini adalah roll. Kalau roll, maka dia bisa lari ke sana ya. Akibat temperatur yang tinggi, maka akan terjadi pemanjangan, maka dia akan ke sana. Ya, tidak ada restraint, tidak ada tahanan, dia akan memanjang saja sebesar ini. Ya, alfa kali delta T kali L, di mana alfa ini adalah koefisien termalnya, delta T adalah perbedaan suhunya, dan L ini adalah panjang daripada
baloknya. Tetapi untuk struktur statis tak tentu, ini struktur statis tak tentu ya, di mana pada ujung-ujungnya itu dijepit. Harusnya dia mengalami pemanjangan, tetapi di restrain atau ditahan, begitu ya, maka akan timbul gaya ya dan tegangan yang sebesar F sebesar alfa kali delta T kali A kali E. Ya, di mana alfa itu koefisien termalnya, delta T itu ada perbedaan temperatur, A itu luas penampang, itu adalah modulus elastisitas. Jadi akan timbul tegangan akibat perubahan temperatur atau nanti juga terkait dengan kesalahan fabrikasi. Ya, kalau yang di sini dia bisa bebas, tidak timbul tegangan tambahan akibat perubahan temperatur. Kalau yang di sini terjadi tegangan tambahan akibat perubahan temperatur dan kesalahan fabrikasi. Kemudian analisis statis tak tentu itu melibatkan tiga persamaan fundamental ya. Yang pertama adalah persamaan keseimbangan tentu saja ini juga kita gunakan untuk penyelesaian struktur statis tertentu. Kemudian kita juga perlu menggunakan persamaan kompatibilitas yang tadi menjamin bahwa deformasi ya, yang terjadi pada struktur itu continuous. Ya, dan dia memenuhi persyaratan batas dan juga geometri. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara gaya dan deformasi. Ya, hubungan antara gaya dan deformasi. Kalau persamaan keseimbangan itu terkait dengan gaya, ya, ada sigma f x sama dengan nol, sigma f y sama dengan nol, dan sigma moment sama dengan nol. Kemudian yang ini terkait dengan deformasi, ya. Yang ini adalah hubungan antara gaya dan deformasi. Ya, kita coba turunkan bersama, begitu ya. Jadi, kalau saya punya suatu eh, batang, begitu ya, kemudian saya kasih beban F, gitu ya. Ini ada F, saya tarik, gitu ya. Ini panjangnya awalnya adalah L, batang ini, begitu ya. Maka akibat F ini, gaya F ini, maka akan timbul pemanjangan. Ya, ini seolah-olah ada pemanjangan di sini. Ya, ini ada timbul pemanjangan di sini. Ya, sebesar ini ya, delta, gitu ya, yang akan memanjang. Nah, berapa deltanya? Ini berarti yang dari sini ke sini adalah L aksen setelah pemanjangan. Ya, maka kita bisa gunakan persamaan yang ada di mekanika bahan ya, yang sudah kita pelajari bersama di mata kuliah mekanika bahan, bahwa yang disebut sebagai tegangan aksial, tegangan normal, itu sama dengan modulus elastisitas kali regangan. Ya, tentu saja ini ada batasan bahwa ini masih dalam keadaan kondisi elastis ya. Kemudian bahwa tegangan itu sendiri sama dengan F per A, gaya dibagi dengan luasan. Ya, kemudian kita coba satukan bahwa modulus elastisitas dikalikan dengan tegangan itu sama dengan F per A. Kemudian kita bicara regangan itu sebenarnya apa? Ya, regangan itu sama dengan perubahan panjang nih ya, delta ini perubahan panjang dibagi dengan panjang awalnya. Atau perubahan panjang ini sama dengan L aksen dibagi dengan L. Atau ini yang saya sebut L0 begitu ya, ini L0 panjang awalnya. Oke, kita ubah di sini. E dikalikan dengan delta perubahan panjang bagi L sama dengan L per A. Maka perubahan panjang kita bisa eh, rumuskan menjadi ini adalah E ya, ini naik ke atas FL per EA. Ya, ini adalah ini hubungan antara gaya dan deformasi. F ini adalah gayanya, ini adalah deformasi. Di mana L itu adalah panjang awal, Anda bisa tulis juga sebagai L0 ya. Atau ini delta per L gitu ya.
E itu adalah modulus elastisitas, A itu adalah luas penampangnya. Oke, jadi tiga persamaan ini merupakan tiga persamaan fundamental dalam menyelesaikan struktur statis tak tentu. Kemudian kita ambil suatu contoh seperti ini ya. Jadi kita punya struktur, sebenarnya struktur statis tertentu ya. Jadi eh, ini kita kasih beban sebesar 2000 kilonewton, maka akan timbul deformasi sebesar delta ini. Nah, karena ini simetris ya, ini 3 meter simetris, maka gaya yang terjadi pada kedua batang ini pasti sama. Ya, ada FAB, ada FAC. FAB sama dengan FAC karena simetris. Ya, ini seperti halnya Anda punya balok di atas batu tumpuan, ini pas di tengah gitu ya. Ini L per 2, ini L per 2. Pasti reaksinya di sini juga ini adalah P per 2, ini juga P per 2. Ya, sama. Kemudian kita bisa hitung ini ya, kita bisa jabarkan ini ya. Kita proyeksikan ini jadi F A C V gitu ya, vertikal. Ini juga bisa jadi F A C H horizontal. Ini juga sama. F A B vertikal juga sama. F A B horizontal. Maka kalau kita gunakan sigma Fx ya, sigma Fx atau sigma horizontal sama dengan 0, maka Anda bisa dapatkan di sini bahwa FACH ya dikurangi FABH itu sama dengan 0 ya rekan-rekan sekalian. Ya. Nah, FACH itu berapa? FABH itu juga berapa? Jadi, Anda lihat bahwa kalau misalkan saya punya sudut di sini, maka ini adalah misalkan sudutnya alfa begitu ya. Maka ini adalah cosinus ya, cosinus alfa. Ya, berarti ini adalah 3/5 ya. Berarti sorry, FAC cosinus alfa dikurangi FAB cosinus alfa juga sama dengan 0. Ya. Kita lihat FAC cosinus alfa itu berapa? Ya ini sama dengan ini. 3/5. 3/5 dikurangi dengan FAB cosinus alfa juga 3/5 sama dengan 0. Ya. 3/5 itu sama dengan 0,6. Ya, 5-nya kali kita 2, 3 kali 2. Ya, di FAC kali 6 per 10 kurangi FAB kali 6 per 10 sama dengan 0. Ya, seperti ini ekspresinya. Di FAB sama dengan FAC. Begitu juga dengan yang vertikal. Ya, vertikal ini kita lihat bahwa sigma FY sama dengan 0, maka ada tiga gaya vertikal di sini. FAB sinus alfa, FAC sinus alfa, ditambahkan kemudian dikurangi dengan 2000 kilonewton. Ya, kita coba jabarkan. Ya, ini FAB sinus alfa plus FAC sinus alfa dikurangi dengan 2000 kilonewton. Ya, sama dengan 0. Ini saya nggak saya tulis ya, 2000 ya. Oke, nah kemudian FAB ini sinus alfa itu berapa? Ya, sinus itu kan berarti ini 4/5 ya. 4/5 plus FAC 4/5 kurangi 2000 sama dengan 0. Nah, tadi kan ada persamaan FAB sama dengan FAC. Ya, ini sama dengan ini. Berarti 2 kali FAB, FAC sama dengan FAB ya. FAB kali 4/5. Ini bisa saya ubah jadi 8/10. Dikurangi 2000 sama dengan 0. Ya. Nah, ini sama dengan Anda bisa lihat 8/10 kan 0,8. Jadi 2 kali 0,8 FAB dikurangi 200. Maka kita dapatkan FAB sama dengan FAC sama dengan 1250 kilonewton. Ya, karena ini strukturnya statis tertentu, maka Anda bisa langsung dapat eh mananya gayanya. Ya, oke. Nah, kemudian
eh kita coba hitung deformasinya. Ya, deformasi tadi kita sudah sampaikan ya di penurunan rumusnya di slide sebelumnya. Ya, kita bisa hitung ya bahwa delta AB dan delta AC, ini ada delta AB dan delta AC itu sama dengan kemudian eh, F dikalikan dengan L-nya dibagi dengan A dibagi dengan matrix elastisitasnya. Ini ya. Maka Anda akan dapatkan 0,069 meter. Ya. Tetapi ini bukan yang kita mau hitung sebenarnya karena ini deformasi ke arah sana, dia searah dengan batangnya. Ini juga searah dengan batangnya. Yang kita ingin hitung sebenarnya adalah deltanya ini. Ya. Maka dengan persamaan kompatibilitas, ya kompatibilitas itu bukan eh, deformasi yang terjadi pada struktur kita, ya persamaan kompatibilitas, ya. Nah, ternyata bahwa delta AB sama dengan delta AC itu sama dengan delta sinus theta. Ya, Anda lihat di sini, ini adalah tetanya, ya ini adalah tetanya, ya. Jadi kalau sinus theta, tetanya sama dengan delta AC per delta. Ya, atau sinus theta sama dengan delta B plus delta. Ya, maka Anda dapatkan seperti ini. Ya, kemudian sinus tetanya itu kan 0,8. Jadi 0,8 delta besar. Ya, ini adalah landutan yang memang kita cari. Ya, kalau ini kan landutan yang dia searah dengan batang. Maka Anda bisa dapatkan, akhirnya dapatkan deformasi itu adalah sebesar yang kita Anda cari atau lanjutan yang Anda cari itu sebesar 86 mm. Ya. Kemudian kita menginjak ke struktur statis tak tentu. Kalau tadi kan struktur statis tertentu ya. Ada tambahan batang satu lagi di sini yaitu batang AD. Kalau tadi kan batang AD itu nggak ada. Kita lihat batang AD ini nggak ada. Ini ya, batang AD ini nggak ada. Ya, sekarang kita adakan. Oke. Nah, kalau seperti ini, Anda nggak bisa menyelesaikan atau menentukan gaya-gaya yang terjadi pada batang FAB, FAC, dan FAD itu menggunakan persamaan keseimbangan. Nggak bisa, ya. Maka Anda perlu menggunakan persamaan kompatibilitas terlebih dahulu, ya. Jadi, eh, ya, ini adalah persoalannya, ya. Yang kita ingin hitung adalah sama-sama delta ini, ya, lanjutan vertikalnya yang ingin kita hitung. Ya, oke, ini diketahui EA-nya, ya. Kemudian ini adalah bebannya 2000 kilonewton. Kemudian kita lihat di sini, ya. Ini seperti halnya yang tadi, ya. Ini adalah delta yang kita mau cari, delta vertikal yang mau kita cari. Kemudian ada delta AB, dan delta AC. Ya, ini dihubungkan oleh persamaan kompatibilitas. Ini tadi ya, delta AB sama dengan delta AC sama dengan delta vertikal sinus theta. Sama dengan 0,8 delta vertikal. Ya, kemudian ini karena kita melakukan penambahan batang, yaitu batang AD, maka ada delta AD juga. Ya, delta AD itu kebetulan sama dengan delta vertikal ini. Ya, oke. Nah, maka kita bisa ambil bahwa delta AB sama dengan delta AC sama dengan 0,8 delta AD. Ini adalah persamaan kompatibilitasnya. Ya. Nah, kita coba uh, jabarkan masing-masing deformasi ini. Ya, kita tahu tadi ya bahwa delta itu sama dengan F gaya dikalikan dengan L panjang batangnya dibagi dengan EA. Ya. Maka kita jabarkan untuk masing-masing delta ini. Delta AB sama dengan FAB kali LAB per EA. Ya, kebetulan panjangnya itu kan diketahui dan EA-nya diketahui. Ini ya. Kemudian juga ini delta AC, LAC-nya diketahui, EA-nya diketahui. Delta AD, LAD-nya diketahui, EA-nya diketahui. Sehingga seperti ini. Anda lihat bahwa
Deformasi itu merupakan fungsi daripada gayanya. Ya, jadi ini masih unknown ya, belum bisa kita selesaikan ya, karena unknown merupakan fungsi dari unknown point. Ya. Kemudian kita ya, kita lihat di dan nilainya akan karena ini uh, pada titik di mana jadi mengingat materi kita
Jadi kita sampaikan ya bahwa ini Anda lihat bahwa ini adalah reaksi vertikal, ini reaksi horizontal, reaksi vertikal, reaksi horizontal. Anutnya berapa? Ada 4. Persamaan keseimbangan Anda punya 3. Tapi kalau ditambah ini ada internal hinge itu 1, maka ini menjadi 4. Anda punya 4 persamaan, anunya juga 4, sehingga ini bisa Anda selesaikan. Ya, sehingga Anda bisa jabarkan di sini bahwa reaksi vertikal ini ya, ini juga reaksi vertikal di titik B, kemudian reaksi horizontal, ini juga reaksi horizontal di titik A, itu Anda bisa dapatkan ya, dengan mengasumsikan bahwa ada inflection point atau internal hinge pada bagian tengah baloknya. Ya, ini adalah metode aproksimasi bisa Anda pakai untuk mengaproksimasi atau mengestimasi uh, gaya-gaya dalam yang terjadi akibat beban lateral pada suatu frame berbentuk persegi panjang. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan gaya-gaya vertikal atau vertical loads? Ya, kita juga bisa menggunakan metode aproksimasi di sini. Ya, di mana Anda lihat ini adalah portal persegi panjang, ya, yang di sini eh, dibebani beban gravitasi ya, ke bawah gitu ya. Maka Anda bisa menggunakan metode aproksimasi ini juga. Ya, jadi kalau balok ini saya bebani beban merata misalkan, maka bentuk bidang momennya seperti ini. Ini adalah momen positif di mana bagian bawah serat akan ketarik, bagian atas akan ketekan. Kemudian ini adalah momen negatif, bagian atas akan ketarik, bagian bawah akan ketekan. Ya, oke. Nah, Anda bisa asumsikan bahwa inflection point, ya ini ya, titik perpindahan tanda atau perubahan momen dari positif negatif atau negatif positif itu pada suatu jarak tertentu dari muka tumpuan. Ya, ini ada A1 kali L. Ya, eksaknya itu sebenarnya adalah ini. Ya, 0, sebentar, 0,211 L. Ya, ini eksaknya dengan asumsi bahwa ini balok Anda itu terjepit sempurna pada kedua ujung. Inflection point terjadi kira-kira di 0,211 L. L itu adalah panjang baloknya. Kan tapi karena kita di lapangan ya agak susah menjamin bahwa benar-benar kalau kita terjepit sempurna, maka dalam metode aproksimasi ini diambil nilainya adalah 0,1 L. Iya, 0,1 L. Jadi sejarak 10% daripada L panjang baloknya itu kita anggap sebagai titik perubahan tanda momennya atau inflection point. Sini ya. Nah, di sini. Dan di sini juga 10, 0,1-nya 1. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya L, ya ini 0,1, 0,1, sisanya balonnya adalah 0,8 L. Dia. Kalau tadi bidang momennya yang di sini, ini kan momennya 0, kemudian ini momennya 0, di sini momennya adalah positif. Ya. Kemudian ini dari titik 0 ke sini momennya negatif. Ini momennya negatif. Karena ini seluruhnya momennya adalah positif dari titik ini ke titik ini, ya, dan dia memiliki nilai maksimum di tengah bentang, ini seolah-olah seperti halnya balok di atas dua tumpuan sederhana. Jadi kita analogikan seperti halnya balok di atas dua tumpuan sederhana, ya. Panjangnya bukan L lagi, tapi 0,8 L karena dikurangi 0,1 L untuk sebelah sini, 0,1 L sebelah sini. Ya. Nah, mari kita selesaikan dengan analogi sederhana ini ya. Jadi kita ubah strukturnya yang tadi adalah portal menjadi seperti ini. Ada balok di atas dua tumpuan, kemudian ada balok cantilever di sini. Kita sebut sebagai balok cantilever ya, yang menjadi tumpuan balok di atas dua tumpuan ini. Ya. Nah, karena ini balok di atas dua tumpuan, maka Anda bisa mencari nilai maksimum momen ya akibat beban merata ini. Ya, tentu saja momen maksimumnya adalah 1/8 GL kuadrat. Ya. Nah, akibat beban merata ini di atas dua tumpuan sederhana ini, maka akan timbul reaksi di sini. Jadi,
Ini akan timbul reaksi di sini. Ya, ini sebesar dikali 0,8 L ya per 2. Ini juga sama. Timbul reaksi W kali 0,8 L per 2. Dan ini akan menjadi beban di sini. Jadi seolah-olah ini saya potong ini seperti ini ya. Ya, ini akan menjadi beban di sini. Jadi reaksi di sini akan menjadi beban di balok cantilever ini. Ya, W kali 0,8 L per 2. Itu ya. Kemudian pada balok cantilever ini sendiri juga ada beban merata, rekan-rekan sekalian. Ya, ini beban merata sebesar nih W itu sendiri. Ini besarnya adalah 0,1 L. Ya, jadi Anda bisa sederhanakan ini seolah ini adalah balok di atas dua tumpuan, ini adalah balok cantilever. Ya, tapi jangan lupa menambahkan beban yang dipikul oleh balok di atas dua tumpuan ini sebagai reaksinya kita jadikan beban di balok cantilever ini. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan momen dan geser, ya rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, ya, kalau kita mulai dari sini, kalau di atas dua tumpuan sederhana, maka ini adalah reaksinya adalah 0,4 WL, ini juga 0,4 WL, ini menjadi geser yang terjadi pada titik ini. Ya, reaksi ini akan menjadi geser pada atau menjadi kayak geser pada titik ini. Ya, kemudian setelah Anda tambahkan, ya ini kan 0,4 WL ya, tambahkan lagi 0,1 L dikalikan dengan W, maka Anda akan dapatkan di sini ya eh, gesernya menjadi WL per 2. Jadi keseluruhannya WL per 2. Terus bagaimana kita menghitung momennya? Ya seperti ini. Jadi mau misalkan momen DE, ya momen DE sama dengan ini. Ya 0,4 WL itu kan W kali L itu kan gayanya atau bebannya dikalikan dengan jaraknya ke sini. Berarti ini 0,1 L dia. Ditambahkan ini beban rata ini. Tambahkan dengan W kali panjangnya 0,1 L ya. Kemudian dikalikan dengan lengannya 0,1 L per 2. Ya, akhirnya Anda akan mendapatkan momennya itu sebesar 0,045 WL kuadrat. Gitu ya. Jadi Anda sudah mendapatkan, Anda bisa mendapatkan gaya geser pada titik-titik tertentu, ya, baik di titik ini maupun titik ini dan juga momen. Ya, terus ada pertanyaan momen di tengah bentang berapa? Ya, tengah bentang 1/8 W 0,8 L kuadrat. Ya, ini ya. Oke, oke. Jadi 1/8 W 0,8 L kuadrat. Karena dari sini ke sini kan 0,8. Ya, 1/8 W 0,8 L kuadrat kan. Ya, ini 0,8 L kuadrat kan. Oke, nah ini adalah contohnya ya. Misalkan kita punya suatu portal seperti ini persegi panjang, kasih beban segini ya. Kita bisa sederhanakan seolah-olah menjadi seperti ini, ada balok di atas dua tumpuan, kemudian sini kan panjangnya 10 ya 10 meter. Maka pas di sini ya, ini 0,1 daripada 10 kan 1 meter. 0,1 daripada 10 meter kan 1 meter. 0,1 dari 10 meter adalah 1 meter. Kemudian sisanya adalah 8 meter. Oke. Kemudian bebannya adalah 22 kilonewton meter, maka Anda analisa terlebih dahulu yang balok di atas dua tumpuan terlebih dahulu, maka di sini Anda akan dapatkan reaksi ini ya, sama dengan 22 ya, kalikan dengan L-nya dibagi dengan 2, maka Anda akan dapatkan ini 88 kilonewton masing-masing di kiri dan kanan. Kemudian beban 88 kilonewton ini akan menjadi beban ke bawah untuk balok cantilever ini. Jadi 88-nya akan menjadi ke bawah ya. Ini juga 88-nya menjadi beban ke bawah. Oke. Kemudian Anda analisis ya 88 kilonewton ini plus 22 kali 1. Jadi 110 kilonewton gesernya reaksi totalnya. Kemudian momennya juga Anda bisa lakukan perhitungan. Ya tentu saja ini karena ada beban vertikal ke bawah 88 dikalikan dengan lengannya. Lengannya 1 meter gitu ya.
Kemudian ini ditambahkan dengan beban ini, ya. Ini adalah 22 kalikan dengan panjangnya 1 meter. Kemudian lengannya berapa? 1 meter bagi 2. Nah, totalnya akan menjadi 99 kilonewton. Ya, ini ya. Kemudian Anda bisa gambar. Kalau ini gaya gesernya, gaya dalam gesernya. Gaya dalam geser itu adalah gaya yang gaya dalam diagram gaya dalam geser itu menunjukkan gaya-gaya vertikal yang terjadi, ya. Jadi yang di sini tadi adalah 88 kilonewton, juga 88 kilonewton. Kemudian yang di sini itu adalah 110, ini juga 110. Ya. Kemudian momennya. Ya, momennya ini 176. Dapat dari mana? Ini ya 1/8 kali W-nya kali L kuadrat. Tapi L-nya kan sebesar 8 ya. 8 kuadrat. Ya, dapatkan seperti ini. Kemudian yang momen ini, yang tumpuan ini, Anda dapatkan dari perhitungan tadi. Ini. Oke, sehingga Anda bisa dapatkan diagram momen dan geser pada balok yang kita tinjau. Oke, ya saya kira materi pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya.